Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Fadila dari SMA Negeri 1 Roteh, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Saya adalah calon guru penggerak angkatan ke-8. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Pendidikan menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ki Hajar Dewantara menegaskan bahwa didiklah anak-anak dengan cara yang sesuai dengan tuntutan alam dan zamannya sendiri. Sebagai pemimpin pembelajaran, sudah seharusnya guru melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid, mampu mengakomodir semua kebutuhan murid, baik itu kebutuhan untuk bertahan hidup, kebutuhan untuk diterima, kebebasan, kesenangan, dan kekuasaan atau penguasaan, sehingga terwujudnya profil pelajar Pancasila. Sebagai calon guru penggerak, saya senantiasa terus belajar membenahi dan memberdayakan diri agar dapat menerapkan nilai dan peran guru penggerak, serta memahami pentingnya visi yang berpihak pada murid sebagai landasan segala inisiatif perubahan. Perubahan di sekolah dapat diinisiasi oleh pihak luar, tetapi perubahan yang paling penting dan berkesinambungan akan datang dari dalam. Sekolah diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam, sehingga seorang guru perlu untuk mengusahakan agar sekolah menjadi sebuah lingkungan yang menyenangkan, aman, nyaman untuk bertumbuh, serta dapat menjaga dan melindungi setiap murid dari hal-hal yang kurang bermanfaat atau bahkan mengganggu perkembangan potensi murid. Dengan demikian, salah satu tanggung jawab seorang guru adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan positif yang terdiri dari sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama, sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Dari kebiasaan-kebiasaan baik ini akan tumbuh menjadi karakter-karakter baik warga sekolah. Dan pada akhirnya, karakter-karakter dari kebiasaan-kebiasaan baik ini akan membentuk sebuah budaya positif. Budaya positif di sekolah sangatlah penting untuk mengembangkan anak-anak yang memiliki karakter yang kuat sesuai profil pelajar Pancasila. Saya memahami pentingnya membangun budaya positif di sekolah sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid, untuk membantu saya mencapai visi sebagai calon guru penggerak. Inilah beberapa budaya positif yang sudah saya terapkan di SMA Negeri 1 Roteh. Dalam rangka menciptakan lingkungan positif, salah satu strategi yang perlu ditinjau kembali adalah penerapan disiplin sekolah. Sebelum menjalani pendidikan guru penggerak ini, saya cenderung masih menggunakan hukuman untuk memberi efek jera pada murid, dengan harapan mereka bisa lebih disiplin lagi di kemudian hari. Tapi setelah mempelajari modul budaya positif ini, saya memahami pentingnya guru menanamkan motivasi intrinsik pada murid-murid sehingga menjadi orang yang mereka inginkan dan mampu menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Keyakinan kelas mana yang menurut Mila telah Mila langgar? Tidak menghargai guru. Tidak menghargai guru. Ibaratnya seperti ini, ketika Mila sedang melakukan presentasi di depan kelas, teman-teman Mila malah asik mengobrol, asik bermain. Gimana perasaan Mila? Sudah tidak dihargai lagi. Betul, itu yang dirasakan oleh Ibu Fitri. Ketika Ibu Fitri sedang menjelaskan di depan kelas, tapi Mila malah mengerjakan tugas lain. Tentu Ibu Fitri merasa tidak dihargai. Ya? Nah, jadi apa yang akan Mila lakukan untuk memperbaiki masalah ini?
Saya akan menemui Ibu Fitri dan meminta maaf kepada Ibu dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Oke, jadi Mila berjanji untuk tidak akan mengulainya lagi. Nah, supaya kejadian ini tidak terjadi lagi ke depannya, keyakinan apa yang harus Mila lakukan? Saya akan lebih mendisiplinkan waktu untuk mengerjakan PR dahulu dan lalu membantu orang tua. Oke, berarti mulai dari sekarang Mila harus belajar untuk membagi waktu lebih dulu. Harus pandai-pandai dalam membagi waktu. Nah, sekarang Mila silakan temui Ibu Fitri, minta maaf dengan tulus pada Ibu Fitri. Berjanji untuk tidak akan mengulainya lagi ya. Dan yang lebih penting, berjanji pada diri Mila sendiri bahwa Mila bisa lebih baik lagi dari sekarang ini ya. Nah, sekarang Mila boleh kembali ke kelas. Melalui praktik segitiga restitusi ini, saya bisa membantu murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Selain segitiga restitusi, saya juga mengajak murid untuk mendiskusikan tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas diterapkan sebagai salah satu cara dalam membangun budaya positif. Keyakinan kelas harus berpihak pada murid dan dirumuskan bersama murid untuk membangun kemandirian mereka sehingga lebih bisa bertanggung jawab. Dan inilah bentuk dokumentasi-dokumentasi selama saya menjalankan program dari Praktik Baik Modul 1. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Nah, itu dia program dari Praktik Baik Modul 1 saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.